Oke, Alika, turut berduka cita ya. Ya, mungkin bisa dijelaskan sebelumnya sakit atau seperti apa sih sampai akhirnya menembus yang ada tadi pagi. Jadi kalau Anin itu dia memang udah jadi cancer survivor dari tahun 99. Jadi dulu memang ada kanker tapi sudah diangkat, sudah sehat. Terus ternyata muncul kanker baru lagi di tahun 2023 kemarin. Kanker 2023 udah selesai juga treatmentnya, sesungguhnya udah cancer free, tapi pas bulan Januari kemarin itu kita mau berangkat umroh sekeluarga, tapi pada saat itu kondisi Nin kok agak drop gitu, sakit, padahal treatment kanker itu udah selesai dan udah dinyatakan sudah tidak ada penyakit kansernya lagi. Jadi dirawat di rumah sakit lah, tapi ternyata karena dirawat di rumah sakit itulah dia kena pneumonia di situ. Nah mulai dari situ kondisinya drop sampai kemarin sempat stabil terus drop gitu. Jadi memang naik turun sih kondisinya. Tapi sempat ada kardiak keras juga, henti jantung juga di bulan Januari itu, tapi sempat stabil. Akhirnya baru kemarin yang drop sampai akhirnya drop. Jadi dirawat intensifnya itu selama berapa? Dirawat intensifnya itu semenjak akhir bulan Januari. Jadi sempat dirawat di rumah sakit, terus akhirnya pindah dirawat di rumah. Berarti sekitar 3 bulan di rumah sakit atau enggak, di rumah sakitnya itu dari akhir Januari. Jadi tanggal 29 Januari itu dirawat di rumah sakit. Terus sempat dirawat intensif di rumah sakit itu sekitar hampir 1 bulan. Lalu awal bulan Maret, awal bulan puasa itu dipindahkan ke sini. Nin meninggal di jam berapa dan di usia berapa? Tadi pagi Nen meninggal pada pukul 8.38 ya. Di usia 79 tahun. Di rumah ya mungkin sebelum menembuskan nafas terakhir ada pesan pada keluarga gitu atau mungkin jangan ada nggak sih? Enggak sih, tapi Nen itu memang orangnya dia yang selalu memberikan pesan untuk selalu baik sama semua orang. Pokoknya Nen tuh orangnya orang yang paling baik aja menurutku, baik hati, dia paling dermawan juga sama orang, selalu pengen ngebantu orang gitu. Jadi itu kayaknya pesan yang memang ditinggalkan dari dia buat kita anak-anak dan cucu-cucunya itu adalah itu. Dia kan meninggal ini kan ada beberapa yang tidak cucu yang ada ini Enggak, bukan ya? gimana Kan ada beberapa ya bahagia yang dia berangkat ke Boston kan, ya. didampingi cucu-cucu seperti apa. Agak Jadi kamera, Kak. didampinginya sama anak-anak yang lain, ada 5 bersaudara, jadi ada 3 anak yang lain, ada istri-istrinya juga, ada suaminya juga, terus ada adik-adiknya Anin juga, terus ada cucu-cucunya, semuanya pada nemenin juga, karena memang walaupun dia fighter banget ya, tapi ternyata pagi ini kondisinya ya sudah memang drop dan ya sudahlah, kita ikhlas aja. 79 tahun, meninggal usia 79 tahun, meninggal tadi pagi jam 8.38. Ada kenangan Cucu-cucu sempat di rumah semua. Iya, jadi memang kita udah dari beberapa hari terakhir ini selalu kesini setiap hari gitu untuk ngecek kondisinya aja gitu, dan karena memang kondisi ini tuh kayak harus sering distimulasi lah sama orang-orang terdekat, jadi kita bergantian masuk nemenin gitu. Jadi kita memang udah dari beberapa selama bulan puasa sih sampai hari ini tuh pasti kita selalu ada di sini gitu. Pada saat menembuskan nafas terakhir tadi pagi mungkin didampingi oleh siapa? Didampinginya oleh banyak sih anak-anaknya, udah pada ngetalkinin semua juga, terus ada cucu-cucunya juga, ada adik-adiknya juga, semuanya mendampingi. Udah ada video call sama Itu jujur aku tidak tahu karena aku tadi dalam perjalanan ke sini dari rumahku, aku kan nggak tinggal di sini soalnya. Wasiat apa sih nggak mungkin yang Sebenarnya dia nggak ada meninggalkan wasiat apa-apa sih, cuman memang kalau Anin itu selalu memberikan pesan kalau kita tuh harus selalu baik sama orang, harus selalu mau membantu orang yang membutuhkan kita. Jadi itu sih pesan yang ditinggalkan. melihat banyak karangan bunga dan tamu-tamu dalam kepergian terakhir Roma ini, kamu sendiri gimana sih mungkin menanggapinya? Ya alhamdulillah ya, banyak banget yang doain Anin. Dari tadi pagi juga orang-orang terus berdatangan, bunga-bunga juga terus berdatangan. Jadi alhamdulillah banyak sekali orang yang sayang dan mendoakan Anin. apa kenangan termanis kamu dengan Nin yang pernah dilaluin? Banyak banget sih. Aku kan cucu pertama ya soalnya ya. Jadi banyak banget kenangan-kenangan yang aku ingat, mulai dari kita trip bareng-bareng ke London, aku nggak sama mama sama bapak tapi sama Nin, terus dianterin sekolah sama Nin, jajan-jajan ke mall sama Nin, terus
alhamdulillahnya masih ada waktu, aku punya anak dan masih ada nenekku gitu, jadi sempat kenal juga sama cicitnya ya, iya sama cicitnya gitu, jadi anakku juga sempat kenal sama buyutnya. Itu sih banyak kenangan-kenangan manis itu sih. Kenapa dipanggil Nin? Apa semua cucu-cucunya memanggil Nin juga? Iya, semua cucunya manggil Nin karena orang Sunda kan, jadi dipanggilnya Nin. Kak, ini menjadi saksi perjuangan kamu di dunia entertainment. Mungkin dari dulu kamu memilih untuk menjadi penyanyi dan mensupport nggak sih? Banget Nin itu salah satu orang yang paling supportif banget sih dari aku awal meniti karir, karena Nin itu orangnya kayak aktif dalam menemani anak dan cucunya kan, dia orang itu emang aktif banget, selalu ada aja kegiatan gitu, dia orang itu nggak bisa diem, jadi ya memang dia juga salah satu orang yang selalu nemenin aku dan cucu-cucunya yang lain yang juga merintis karir di dunia entertainment, sama Tante Alia juga, dia adalah salah satu orang yang paling suportif dan selalu menemani. Oke. Oh, iya, didoakan aja semoga Nin meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diterima semua amal ibadahnya, keluarga yang ditinggalkan juga diberikan kesabaran, kekuatan. Pokoknya yang jelas Nin sudah tidak sakit lagi. Insya Allah semua amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Doakan semua teman-teman. Tante Alia berarti info aja kan lagi di Boston. Iya, jadi memang keadaannya sekarang adalah Tante Alia lagi di Boston dan mamaku juga lagi umroh. Jadi memang anak-anaknya yang di sini ada di Boston. Berarti pada perjalanan pulang. Enggak, jadi memang dari awal kesepakatannya sudah dalam perjanjian. Kalau dalam Islam kan kalau meninggal disegerakan ya, kalau bisa segera dikuburkan. Jadi memang ya sudah dari awal kita sudah ikhlaskan saja. Kalau misalnya memang sudah tidak ada, ya tidak ada yang ditunggu-tunggu. Ya, paling